Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas filsafat cinta dalam pembahasan teologi STT Cianjur. Nah, kita harus mengetahui apa pengertian filsafat cinta itu dan seperti apa dan bagaimana tujuan atau arti dari filsafat cinta ini. Saudara-saudari bisa memperhatikan video ini sampai selesai. Kita tahu bersama bahwa filsafat cinta adalah cara memandang cinta secara lebih dalam daripada sekadar perasaan suka atau sayang. Kemudian dalam filsafat cinta dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan makna hidup setiap orang. Nah, hubungan antara manusia dan cara kita memperlakukan orang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam pandangan teologi STT Cianjur. Beberapa hal yang harus diperhatikan tentang filsafat cinta ini. Yang pertama yang saya cantumkan di sini adalah eros, yaitu cinta romantik dan hasrat seksual. Dalam pemikiran Plato, eros adalah dorongan menuju keindahan, ya, dan kebenaran yang lebih tinggi, bukan sekedar hasrat fisik. Jadi eros ini bukan hanya sebatas memandang sebagai pemikiran yang negatif terhadap pasangannya, tetapi juga eros ini adalah sebagai keindahan dalam kebenaran yang lebih tinggi menurut Plato. Kemudian, selain dari kata eros, juga memiliki kata philia, atau dalam bahasa Yunaninya disebut dengan phileo, yaitu cinta, persahabatan, kemudian rasa kasih sayang yang muncul dari kesamaan nilai, kemudian pengertian dan kedekatan emosional. Nah, pilihan ini melibatkan rasa hormat dan keintiman tanpa unsur seksual. Jadi philia ini atau disebut phileo dalam bahasa Yunaninya bukan tidak memandang seperti kasih yang kita bahas sebelumnya yaitu eros, tetapi philia ini lebih kepada cinta persahabatan, ya. Kemudian yang harus kita lihat di bagian berikut ini adalah selain dari eros, philia, kemudian juga kasih agape. Dalam pemahaman STT itu kasih agape adalah selalu merujuk pada kasih Allah. Kasih Allah. Nah, ini cinta tanpa pamrih atau cinta secara universal. Agape merujuk pada cinta yang melampaui kepentingan pribadi dan menyentuh kasih sayang yang murni terhadap sesama manusia. Nah, ini sering dikaitkan dengan cinta Tuhan, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kasih agape ini adalah kasih Allah yang melampaui batas, ya. Kemudian ludus, cinta yang bermain-main.
cinta yang ringan dan seringkali sifatnya sementara. Dalam konteks ini, cinta adalah sebuah permainan yang melibatkan godaan dan kesenangan tanpa terlalu mendalam. Kemudian juga selain dari ludus ini, kemudian juga ada namanya pragma, yaitu cinta praktis dan rasional yang biasanya terjadi pada hubungan yang sudah lama terjalin. Nah, pragma ini lebih berorientasi pada komitmen dan pengertian jangka panjang daripada perasaan mendalam yang impulsif. Jadi pragma ini lebih pada hubungan yang sudah terjalin lama. Kemudian ada filsafat mania. Filsafat mania, cinta yang obsesif dan posesif seringkali tidak sehat. Nah, mania ini adalah cinta yang penuh kecemasan, ketidakpastian, dan kadang berbahaya karena melibatkan rasa takut, kehilangan yang berlebihan. Nanti kita akan bahas menurut para ahli teolog tentang filsafat cinta ini. Nah, dalam Simposium, karya filsuf Plato yang berjudul Simposium sering dianggap sebagai teks penting dalam filsafat cinta. Di dalamnya Plato membahas berbagai jenis cinta melalui dialog tokoh-tokohnya, terutama konsep eros yang menuju pada bentuk cinta yang lebih spiritual. Hal ini kita bisa melihat cinta sebagai dorongan untuk mencari keindahan dan kebenaran menurut Plato ini. Yang artinya adalah cinta tidak berhenti pada ketertarikan fisik saja, tapi bisa berkembang menjadi cinta terhadap hal-hal yang lebih tinggi seperti kebijaksanaan dan kebaikan. Nah, sementara itu, kalau kita melihat di sini saya tidak mencantumkan di slide ini, Erich Fromm memandang cinta bukan sekadar perasaan yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dipelajari dan dilatih. Ia menekankan bahwa mencintai berarti memberi perhatian, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Kemudian ada amor fati, istilah dari filsafat Nietzsche yang berarti cinta pada takdir. Dalam konteks cinta, amor fati adalah menerima segala hal yang terjadi dalam hidup, termasuk pengalaman cinta sebagai bagian dari jalan hidup yang harus diterima sepenuhnya. Ada juga Amor Dei. Dalam pemikiran Agustinus dan filsafat Kristen, Amor Dei adalah cinta kepada Tuhan yang dianggap sebagai cinta tertinggi dan paling sempurna. Nah, cinta ini melampaui cinta terhadap dunia atau seperti material atau manusia. Kita juga bisa melihat di sini sublimasi. Dalam pemikiran Sigmund Freud, sublimasi adalah proses pengalihan dorongan seksual atau agresif menjadi bentuk cinta yang lebih tinggi dan lebih produktif, seperti cinta kreatif atau cinta spiritual. Ada juga yang disebut dengan eksistensial atau disebut dengan eksistensial love. Dalam pemikiran filsafat, eksistensial seperti yang diuraikan oleh Jean Paul Sartre dan Simone de Beauvoir, cinta adalah proyek eksistensial di mana dua individu berusaha mempertahankan kebenaran masing-masing sambil menjalin hubungan yang bermakna. Kemudian juga ada Ethical Love. Cinta menurut Soren Kierkegaard melibatkan keputusan etis, di mana cinta bukan hanya soal perasaan, tapi pilihan aktif untuk berkomitmen pada seseorang. Yang artinya cinta sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab. Ada juga potos. Dalam mitologi dan filsafat Yunani,
Potos adalah kerinduan yang dalam dan tidak terpuaskan. Seringkali dikaitkan dengan cinta yang jauh atau cinta yang tidak terjangkau. Ada juga ontologi love. Dalam filsafat Heidegger, cinta dipahami sebagai cara berada yang autentik. Nah, cinta memungkinkan seseorang untuk mengatasi keterasingan eksistensial dan menemukan makna dalam hubungan dengan orang lain. Kemudian juga ada yang mengatakan desiderium. Nah, ini rasa kerinduan mendalam yang lebih dari sekedar keinginan fisik. Desiderium seringkali menggambarkan cinta yang diliputi oleh harapan dan rindu yang tak kunjung terpuaskan. Ini bersifat spiritual dan emosional. Sebagai yang terakhirnya adalah selalu merujuk pada pemahaman yang lebih spesifik. Contohnya aja, di sisi lain, J. Paul Sartre seperti yang kita bahas di atas, melihat cinta sebagai hubungan yang rumit karena manusia ingin dicintai tanpa kehilangan kebebasannya. Nah, dari sini terlihat bahwa cinta bukan hanya hal yang indah, tapi juga bisa menimbulkan konflik batin. Jadi, secara sederhana, filsafat cinta mencoba memahami cinta sebagai berpaduan antara perasaan, pemikiran, dan tindakan. Cinta bukan hanya apa yang kita rasakan, tetapi juga bagaimana kita memilih untuk bersikap dan memberi makna dalam hubungan dengan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.